Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawas bin Aul Haq dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 08. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang teknik cepat menghitung cos trigonometri matematika menggunakan jari tangan. Nah, penasaran banget kan gimana caranya? Ini dia. Tahap pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Nah, coba kita kupas satu-satu ya. Sifat dari kuadran 1 yaitu apabila sin, cos, tangen, kosek, sek, dan kotangen berada di kuadran 1, maka bernilai positif. Oke, kemudian sifat dari kuadran kedua yaitu apabila sin dan kosek berada di kuadran 2, maka bernilai positif. Selain dari sin dan kosek, maka bernilai negatif. Kuadran ketiga, sifat dari kuadran ketiga adalah ketika tangan dan kotangan berada di kuadran ketiga, maka bernilai positif. Selain tangan dan kotangan bernilai negatif. Dan kuadran yang terakhir, kuadran 4, memiliki sifat apabila cos dan sek berada di kuadran keempat, maka bernilai positif. Selain itu bernilai negatif. Tahap yang kedua. Nah, di tahap ini kita akan belajar tentang trik-trik khusus sebelum kita menggunakan cara cepat menggunakan trigonometri untuk mencari sin, cos, tan menggunakan jari tangan. Nah, trik yang pertama. Nah, ini dia. Saya sudah tulis ini di jari-jari tangan saya. Nah, trik yang pertama ini bahwa setiap jari mewakili nilai yang berbeda-beda. Seperti ibu jari itu mewakili nilai 0, jari telunjuk setengah, jari tengah setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, kemudian jari kelingking itu 1. Oke, kita masuk ke trik yang kedua. Trik kedua ini adalah jarak interval antar jari. Nah, jarak interval antara jari ibu jari ke jari telunjuk itu sebesar 30 derajat. Kemudian jari telunjuk ke jari tengah 15 derajat, jari tengah ke jari manis 15 derajat, jari manis ke jari kelingking 30 derajat. Oke, trik yang ketiga. Trik yang ketiga ini berhubungan dengan kuadran. Oke, bingung ini sudah. Apa sih hubungannya sama kuadran gitu kan? Supaya nggak bingung, saya langsung jelaskan. Nah, jika kita ingin mencari cos menggunakan metode jari tangan ini, berarti kita mulai dari jari kelingking. Jari kelingking, kemudian lanjut ke jari manis, jari tengah, ibu jari, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Nah, ini disebut dengan satu kuadran. Nah, jadi satu kuadran itu adalah apabila dari ujung sini, ujung jari kelingking ke jari jempol, itu apabila sudah melewatinya berarti itu satu kuadran. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau dari jempol ibu jari, kalau dari ibu jari sampai ke kelingking itu masuk ke kuadran selanjutnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita coba. Oke, sekarang mari kita coba bersama-sama. Nah, sekarang saya ingin mencari nilai trigonometri cos menggunakan metode yang sudah saya jelaskan tadi. Kita mulai dari cos 0. Cos 0 mulai dari jari kelingking ya, soalnya cos itu mulai dari jari kelingking. Nah, cos 0 bernilai 1. Kan kalau awal-awal kuadrannya masih kuadran 1, berarti kuadran 1 kan cos nilainya positif. Kan bunyi dari kuadran 1 itu sin, cos, tan, terus kosek, sek, dan kotangan bernilai positif. Berarti cos termasuk nilai positif kan ya. Nah, kuadran 1 cos bernilai positif, berarti cos 0 positif 1 ditambah 30, cos 30 bernilai setengah akar 3. Cos ini tambah 15, cos 45
positif setengah akar 2 ditambah 15 cos 60 bernilai positif setengah ditambah 30 cos 90 bernilai 0. Nah, ini kan kuadran 1 sudah selesai. Masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 apabila sin dan kosek berada di kuadran 2 maka bernilai positif, selain itu negatif. Berarti cos di kuadran 2 bernilai negatif. Tadi yang terakhir cos 90 ya. Cos 90 ditambah 30 120, cos 120 bernilai negatif setengah ditambah 15 cos 45 cos 90 120 cos 135 negatif setengah akar 2. Cos 155 ditambah 15 berapa? Cos 150 ya? 135 ditambah 15, sorry. Cos 150 bernilai negatif setengah akar 3 ditambah 30 cos 180 bernilai 1 negatif 1. Nah, kemudian masuk ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif itu tangan dan kotangan. Berarti cos masih negatif. Masih negatif. Cos 180 ditambah 30 cos 210 berarti nilainya negatif setengah akar 3 ditambah 15 cos 225 bernilai negatif setengah akar 2. Cos 225 ditambah 15 sama dengan cos 250. Cos 240. Cos 200 berapa tadi? 180, 210, 215, 210, 225, betul 240 ya. Cos 240 nilainya negatif setengah. Kemudian cos 270 nilainya 0. Nah, kuadran 3 sudah selesai. Sekarang kuadran terakhir, kuadran 4. Kuadran 4 yang positif itu cos dan sek. Berarti kali ini cosnya bernilai positif. Cos 270 ditambah 30 cos 300. Cos 300 nilainya positif setengah. Cos 300 ditambah 15 cos 315. Cos 315 sini nilainya positif setengah akar 2. Cos 315 ditambah 15 cos 330 nilainya positif setengah akar 3. Dan yang terakhir cos 330 ditambah cos 360 ditambah 30 sama dengan cos 360 derajat. Nilainya positif 1. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada beberapa kata yang sedikit belibet dan kurang jelas, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu luang saya akan balas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar matematika.